Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Jamaah, mari kita awali dengan bacaan Al-Quran. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir batin. Kita doakan semoga keluarga kita, jamaah kita, kalau ada yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita kaji jadikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Yang bagi ayyakuna dzakiru ala akmalis sifati. Seyukjanya yang bagi ayyakuna dzakiru, orang yang berzikir itu dalam keadaan ala akmalis sifat, punya sikap yang sempurna. Di orang yang zikir itu dianjurkan, ya, sebaiknya itu dalam keadaan sikap yang sempurna. Fa in kana jalisan, dan jika ia dalam keadaan duduk, fi maudhi'in, di suatu tempat, istaqbalal qiblati, hendaknya menghadap kiblat. Wa jalasa mutadallilan mutakhasyian bisakinatin wa waqarin. Wa jalasa mutadallilan, dia duduk, mutadallil itu merendahkan diri, mutakhasyian khusyuk, bisakinatin tenang, wa waqarin itu dengan sopan, dengan penuh penghormatan. Jadi kalau kita zikir, ya, itu sebaiknya ketika duduk menghadap kiblat, kemudian merendahkan diri, jadi tidak mencongkak, ya, jadi tidak menandakan orang yang sombong, tidak, karena kita zikir, ya, kita merendahkan diri di hadapan Allah. Mutakhasyian, kita khusyuk. Gimana kita bisa khusyuk dalam berzikir? Terus sakinatin, bisakinatin, ya, dengan tenang, waqarin, dan sopan. Mutrikon ra'sahu, merendahkan, merundukkan kepalanya, ya, di sirai pun nunduk dilu, yang buatan danga. Walau dzakara ala ghairi hadil akhwali jaza, andaikan berzikir dengan tidak sesuai yang disebutkan tadi, ya, dengan cara tersebut, itu jaza, diperbolehkan. Jadi apa yang disampaikan di depan tadi itu sebaiknya kalau zikir itu ketika duduk
menghadap kiblat, ya, kemudian merendahkan diri, khusyuk, tenang, tidak teriak-teriak zikirnya, sopan, ya, kemudian menundukkan kepala. Ya. Andaikan tidak semacam itu, ya, diperbolehkan. Wala karahatun fi haqqihi. Wala karahatun fi haqqihi. Ya, karaha itu tidak dibenci, tidak tercela. Ya, fi haqqihi sebagai haknya. Jadi kok ada yang zikir kok enggak ngadap kiblat, ya tidak masalah, ya tidak masalah. Cuma sebaiknya semacam tadi itu sifat-sifat orang yang berzikir. Lakin ingkana bi ghairi udrin, akan tetapi kalau itu dilakukan tanpa bi ghairi udrin, tanpa udur, ya, tanpa alasan, kana tarikan lil afdal, berarti dia tarikan, ya, meninggalkan lil afdal untuk keutamaan. Mestinya bisa menghadap kiblat, kok nggak menghadap kiblat, berarti meninggalkan keutamaan gitu. Jadi ini keutamaannya sebaiknya zikir itu ya dalam keadaan, ya, duduk menghadap kiblat, ya, merendahkan diri, khusyuk, tenang, sopan, menundukkan kepala. Andaikan tidak, ya tidak masalah, tidak apa-apa, ya. Dan cuma disebutkan dalam kitab ini kalau tanpa udzur itu dilakukan tidak ada alasan, ya, berarti dia meninggalkan keutamaan. Wa dalilu, dan dalil ala adamil karaha, atas tidak dibencinya, tidak makruhnya. Makruh itu dibenci atau tercela, jadi sebaiknya memang ditinggalkan sebaiknya, ya. Kalau bisa hal-hal yang makruh itu ditinggalkan. Dalil yang menunjukkan tentang tidak dibencinya atau tidak makruhnya, andaikan tidak menghadap kiblat dan seterusnya tadi itu, ya. Kalau Allah Ta'ala itu firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Al-ayah. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari, dan pergantian malam dan siang, itulah ayatil ulil albab, terdapat, ya, sungguh terdapat tanda-tanda, ya, kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha, alladzina orang-orang yang yadhkurunallaha, mereka yang zikrullah, berzikir kepada Allah, menyebut Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa andaikan kok tidak duduk, ya, kok berdiri, kok berbaring, berzikir, itu diperbolehkan. Wa sabata fi sahihain, dan telah disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata,
karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yattaqi'u fi hijri, Rasulullah berpegangan di pangkuanku, kata istri beliau Sayyidatina Aisyah. Rasulullah itu memeluk atau dalam pelukan pangkuanku, ya, atau bersandar, ya. Wa ana haidun, padahal saya dalam keadaan haid. Fayaqra'ul Qur'ana, maka beliau membaca Al-Quran. Di Rasulullah itu dalam keadaan di pangkuannya istrinya dalam keadaan haid, beliau membaca Al-Quran. Rawal Bukhari wa Muslim, ya, di riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Warasuhu fi hijri wa ana haid, kepalanya di pangkuanku dan saya dalam keadaan haid. Waja'a an Aisyah radhiyallahu anha aidan, juga ya, hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, inni la aqra'u hizbi wa ana muttaj'atun ala sariri. Ini sungguhnya aku la aqra'u hizbi, sungguh aku membaca hizibku. Hizib itu wiridku, ya, amalanku. Wa ana, dan saya muttaj'atun, itu berbaring ala sarir, di atas tempat tidur. Di jamaah rahimakumullah, pasal tadi menerangkan tentang keutamaan, ya, dalam kita berzikir itu sebaiknya memang duduk, kemudian menghadap kiblat, ya, merendahkan diri, khusyuk, tenang, sopan. Andai kan tidak bisa, ya tidak masalah, tidak apa-apa, diperbolehkan juga, ya, daripada tidak berzikir. Ya, mungkin contoh, kalau orang dagang, tokonya menghadap ke timur, ya seperti Mas Dwi ini nunggu toko koperasi kan menghadap timur. Nah, kalau menghadap ke kiblat, menghadap barat, kan membelakangi dagangannya. Nah, kalau dicuri orang, ya, jadi ini kan menghadap timur, ya, karena memang keadaan berzikir, ya, sambil nunggu dagangan, wirid, ya, tidak masalah, tidak apa-apa. Memang sebaiknya andai kan tidak punya alasan tertentu, itu sebaiknya, ya, menghadap kiblat. Ya, semua zikir apa sih, termasuk baca Al-Quran, sebaiknya menghadap kiblat kalau bisa. Faslun, fasal, wa yambahi ayakunal mawdi'ul ladzi yadhkuru fihi khaliyan nadhifan, yang menerangkan tentang seyogjanya ayakunal mawdi'ul ladzi, ya, tempat yang ditempati alladzi yadhkuru, ya, untuk berzikir itu fihi, di dalamnya, khalian, dalam keadaan sepi, nadhifan, bersih. Jadi sebaiknya ini tempat berzikir itu yang baik adalah, ya, khalian nadhifan, tempat yang sepi, yang bersih. Fa innahu a'zamu fi ikhtirami adz-dzikril madhkur, ikhtirami adz-dzikril madhkur, ya. Jadi tempat yang khalian, nadhifan,
itu adalah lebih utama. Ikhtiram midzikri al-madhkur, dalam menghormati atau penghormatan zikir kepada al-madhkur, yang disebut, yang diingat, yaitu Allah. Jadi itu lebih utama, lebih baik ya, di tempat yang khalian nadifan, ya, yang sepi, yang bersih ya, itu untuk mengingat Allah, untuk penghormatan kepada Allah. Walihada, untuk ini ya, mudihal dzikru fil masajid. Jadi zikir yang terpuji itu sebaiknya fil masajid, di masjid-masjid, wal mawadi isyarifah, dan tempat-tempat yang mulia atau tempat-tempat yang suci, di masjid-masjid, di musola-musola. Kalau orang-orang yang ikut tarekat ada tempat-tempat khusus ya, disiapkan untuk wirid, untuk zikir, tempat-tempat yang suci. Wajah al-Imam al-Jalil Abi Maisarah ya, dan tentang, jadi menurut pendapat dari Imam al-Jalil Abu Maisarah radhiyallahu anhu, qala la yudhkarullah ta'ala illa fi makanin thayyibin. Tidak disebut Allah Ta'ala, tidak berzikir, maksudnya begitu, tidak zikrullah illa kecuali fi makanin thayyibin ya, kecuali di tempat yang baik. Jadi zikir itu harus di tempat yang baik, maksudnya begitu. Jadi ya, la zikrullah ta'ala illa fi makanin thayyib. Wa yambahi aidan, dan seyukjanya juga ayyakuna fihi nadifan ya, ayyakuna famuhu nadifan ya. Dan seyukjanya berzikir itu mulutnya nadif, bersih ya. Di mulutnya bersih. Fa in kana fihi tahyir azalahu bisiwak. Jika ternyata mulutnya kurang bersih habis makan ya, apalagi makan pete ya, jengkol, bawang, bawang yang kurang sedap itu, maka azalahu bisiwak, hendaknya dibersihkan dengan siwak, dalam arti hendaknya bersikat gigi. Kalau nggak punya siwak ya sikatan, sikat gigi. Wa in kana fihi najasatun azalaha bil ghusli bil ma. Dan jika ya, orang yang berzikir karena fihi dalam keadaan najis, azalaha, hendaknya dibersihkan bil ghusli, dengan mandi, bil ma ya, mandi dengan air. Walau dzakara wa lam yaghsilha fa huwa makruhun wa la yakhrum. Andaikan orang yang berzikir itu ternyata ketika ada najis tapi enggak dibersihkan, tidak mandi, maka fa huwa makruhun ya, hukumnya itu adalah makruh, fa huwa makruh wa la yakhrum, tidak haram, dia hanya makruh saja. Walau Qur'al Quran, walaupun membaca Al-Quran, famuhu najasun kurun. Jadi mengandaikan di mulutnya ada najis ya, maka itu kurhun, juga makruh. Wa fi tahrimihi wajhani li ashabina. Adapun tentang haramnya itu ada dua pendapat, tapi asahuma la yakhrum. Pendapat yang benar adalah
tidak haram. Jadi andaikan tadi itu ada najis, ya, maka harus dibersihkan, harus disucikan. Kalau andaikan ternyata tidak disucikan, masih tetap ada najis di mulutnya, membaca Al-Quran atau berzikir, maka hukumnya makruh, tidak sampai pada haram. Faslun, fasal, i'lam ketahuilah anna dzikra mahbubun fi jamil akhwali illa fi akhwal warada syar'u bi istisna'iha. Ketahuilah bahwasanya zikir itu mahbubun, anna dzikra mahbubun, disunatkan fi jamil akhwali, dalam semua keadaan. Jadi boleh dalam keadaan apapun, ya, itu disunatkan, ya, berzikir. Illa fi akhwali, kecuali dalam keadaan-keadaan warada syar'u, yang telah dilarang oleh syarak, fi istisna'iha, dengan pengecualiannya. Dzkuru minha huna tarafan. Jadi isyaratu ila ma siwahu mimma sayati fi abwabi insyaallah. Yang telah kami sebutkan, ya, yang demikian itu dalam keterangan, ya, yang lalu. Jadi minha huna tarafan, ya, dengan apa ini, diam, isyarah, kemudian berikan isyarah ila ma siwahu, pada yang selainnya, mimma, dari apa sayati, yang akan datang fi abwabihi, ya, dalam bab-bab insyaallah ta'ala yang akan dikehendaki oleh Allah atau yang akan datang. Famin dzalika annahu yukrahu dzikra, dan dari itu annahu, bahwasanya yukrahu dzikru, dimakruhkan zikir itu, halatal julusi ala qada'il hajah, dalam keadaan duduk ala qada'il hajah, membuang hajat atau BAB. Ketika BAB itu dimakruhkan zikir. Jadi jangan baca zikir apapun ketika BAB, duduk dalam membuang hajat, ya, perluan hajat, itu dimakruhkan. Wa fi halatil jima', dan dalam keadaan jima', berhubungan suami istri, ya, jangan dibarengi zikir. Jadi di awalnya memang kita berdoa, ya, sesudahnya alhamdulillah boleh, tapi ketika dalam keadaan jima', ya, itu jangan baca di situ kok istighfar terus, astagfirullah, ya. Jadi ini dimakruhkan, ya, wa fi halatil khutbah liman yasma'u sautal khatib, dan dalam keadaan khutbah bagi orang-orang yang mendengarkan suara khatib berkhutbah. Jadi ini bapak-bapak, jadi ketika khatib sedang berkhutbah itu, ya, sebaiknya tidak wirid, enggak zikir, dan di sini makruh, sebaiknya ditinggalkan, ya, tidak sampai haram. Tapi ada hadis yang dibaca oleh Bilal itu, ya, jadi kalau ternyata ada makmum yang berbicara ketika khatib berkhutbah di atas mimbar, maka sia-sialah Jumatannya, ya. Berarti tidak berpahala Jumatannya, ya, tidak memperoleh pahala.
Makanya sebaiknya ya kalau bawa tasbih, tasbihnya dimasukkan saku, ya, jangan diletakkan di depan ketika duduk atau dipegang. Sebaiknya dimasukkan saku supaya ya, tidak membaca zikir atau membaca wirid. Wa fil qiyami fi shalah, dan ketika sedang sholat, ya, sholat itu juga tidak boleh zikir, bal yastahilu bil kecuali dengan bacaan-bacaan sholat. Sholat tasbih kan ada bacaan tasbihnya, ya. Jadi, kalau ada sholat tasbih jangan dibaca. Sholat fardu baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar, ya. Jadi kecuali dengan bacaan-bacaan yang sudah ya, disyariatkan oleh agama, ya. Di sholat Id, ya, setelah takbir Ratul Ikhram kemudian baca doa iftitah, disunatkan baca tasbih, ya. Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali sebelum baca Fatihahnya. Itu memang disyariatkan semacam itu. Nah, untuk sholat fardu ya tidak ada bacaan tasbih sesudah baca iftitah, doa iftitah itu, ya, langsung Fatihah, ya. Kecuali ketika pas kita rukuk sujud itu memang ya, ada tasbihnya, ya. Andaikan dibaca lebih dari 3 ya tidak ada masalah. Nah, memang dalam keterangannya disebutkan sebaiknya imam itu kalau makmum baca 3, imamnya baca 5, sehingga nggak cepat-cepat berdiri, tumak ninanya ya benar-benar tumak nina, ya. Jadi boleh jenengan ya, menambah sendiri, ya, apalagi kalau sholat sendiri dengan sujud baca tasbih, ya, dengan menghayati isi tasbih itu ya, kita mengingat atas dosa-dosa kita, kesalahan kita, hanya Allah yang maha suci, ya, subhanallah. Jadi juga dalam sholat ya kita sebaiknya tidak baca zikir, jadi itu makruh, ya, kecuali bacaan-bacaan yang sudah disyariatkan. Wa fi halatin nu'as, dalam keadaan nu'as, ngantuk, ya. Ya sudah, kalau ngantuk ya tidur, jangan diteruskan wiridnya, zikirnya, nanti malah apa? Ngiler. Okay. Jadi malah ngiler, ya. Jadi kalau ngantuk ya sudah tuh. Nah, kalau di masjid ya wudhu atau dipakai untuk berdiri melakukan sholat, kan gerakan dengan gerakan itu kemudian insya Allah juga bisa menghilangkan ngantuk. Tapi kalau ngantuknya berat ya sudah tidur, ya, tidur. Jadi makruh ya, fi halatin mu'as, wala yukrahu fit tariq wala fil hamam, ya. Dan tidak dimakruhkan berzikir itu fit tariq, di jalan. Jadi di jalan, apakah kita jalan, kita naik sepeda goes, apakah sepeda motor, mobil, jadi fit tariq, ya, tidak makruh, berarti diperbolehkan kita berzikir. Ya, memang kita dianjurkan untuk dalam semua keadaan itu berzikir. Wala fil hammam, dan juga begitu di kamar mandi. Nah, kamar mandinya ini dipisahkan dengan kloset, ya, tempat BAB. Ya.
Ya kita mengawali mandi, kalau tidak ada yang di kamar mandinya nggak ada kloset, itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan gayungnya siramkan ke badan. Ini kan zikir kan ya, jadi kita merasa ya, boleh. Jadi fil hammam. Ya. Jadi wallahu a'lam shawab, dan Allah yang lebih tahu tentang kebenarannya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan ya, jadi tentang kaitan zikir ya, di tempat-tempat yang dimakruhkan, kemudian zikir sebaiknya ya, bagaimana keadaannya ya, dalam bagaimana kita bersikap ya, itu tadi sudah disebutkan semuanya, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkannya jamaah rahimakumullah, sehingga kita memahami ya, ketika memang kita tidak ada udzur, sebaiknya dalam berzikir ya, baik wirid, kalimat-kalimat thayyibah maupun baca Al-Qur'an, itu sebaiknya menghadap kiblat ya. Kok di suatu tempat atau ketika sholat makmum tidak menghadap kiblat, itu ada yang hadap setengah ke utara, ada yang ke utara, dan bahkan ada yang hadap ke timur balik badan. Ini memang ada keterangan dalam kitab yang lain. Itu bagi orang-orang yang ikut torekot tadi itu ya, bahwa imam itu adalah sebagai mursyid. Nah, mursyid agar supaya sambung ya wiritannya, zikirnya dengan ya murid, itu yang menghadap ke murid ya, sama dengan guru dan murid ya. Kalau mengajar supaya sambung ya, itu yang harus menghadap ke murid ya. Jadi ya perbedaan pendapat ini wajar-wajar saja ya, semuanya ada dasarnya, sehingga kadang-kadang ada yang ngomong saya tidak menemukan ya, dasar yang menyatakan bahwa wiritan itu tidak menghadap, zikir itu tidak menghadap kiblat ya. Jadi monggo di mana saja diperbolehkan ya. Jadi kalau yang seperti saya sampaikan tadi ya, bagi orang yang ikut torekot itu biasanya mursyid itu ya, ketika wiritan, ketika zikir ya menghadap ke muridnya ya. Tapi ada yang semuanya menghadap ke kiblat ya, itu pemahamannya monggo mana yang dipakai, tapi semuanya insya Allah tidak salah ya, sehingga tidak menjadikan apa istilahnya pikiran kita yang satunya ini gini, satunya ini gini ya. Jadi supaya kita memahami semuanya, cuma memang afdolnya menurut ya dalam pengarang kitab Azkar ini, afdolnya sebaiknya menghadap kiblat ya. Bi barakatil Fatihah.